Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ali Maksum selaku dosen mata kuliah Ekonomi Teknik kelas C. Dan perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan mengenai analisis kelayakan usaha rumah makan warung legok sebagai berikut. Baik, selanjutnya adalah topik yang akan kami angkat pada presentasi kali ini adalah mengenai potensi rumah makan warung legok di kalangan mahasiswa dengan narasumber Bapak Budi Susanto selaku pemilik rumah makan warung legok, dan dilaksanakan wawancara pada tanggal 1 Juni 2022 pada hari Rabu, dan dilaksanakan pada lokasi rumah makan warung legok pada Jalan Kenanga, Lokasari, Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Baik, selanjutnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Hafidah Husna dengan NIM A1C021002. Yang kedua, Fandi Akbar dengan NIM A1C021028. Yang ketiga, Hasmi Putri Anggarani dengan NIM A1C021036. Yang keempat, Elsa Sicakusuma dengan NIM A1F021007. Dan yang kelima, saya sendiri, Akila Ramadiningrum dengan NIM A1F021033. Warung Legok merupakan salah satu UMKM yang sudah berdiri dari tahun 2015 yang didirikan oleh Bapak Budi Susanto. Tujuan berdirinya usaha ini yaitu untuk membuka peluang usaha baru dan bersifat agresif, kreatif, penuh perhitungan, serta berorientasi pada pasar. Dari hasil yang didapatkan oleh peneliti terkait kelayakan bisnis warung legok, bisnis tersebut layak dan juga menguntungkan. Hal itu menunjukkan bahwa bisnis tersebut kuat dan berpeluang untuk mengembangkan bisnisnya. UMKM merupakan upaya dalam perbaikan perekonomian nasional. Grendeng, sebuah daerah di Kabupaten Banyumas dengan mayoritas penduduk di sini memiliki mata pencaharian sebagai pedagang. Daerah Grendeng merupakan daerah yang berdekatan dengan Universitas Jenderal Sudirman, sehingga masyarakat di sekitar melihat peluang untuk membuka UMKM. Sedangkan hal positif bagi pemerintahan Kabupaten Banyumas ialah bertumbuhnya sektor ekonomi dengan baik dan mampu mendorong sektor UMKM dalam rangka meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi daerah. Baik, untuk metode penelitian, pertama kita akan bahas mengenai tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini adalah pada rumah makan warung legok, Jalan Kenanga, Lokasari, Grendeng, Purwokerto Utara, Banyumas. Sedangkan untuk waktu pelaksanaannya adalah pada hari Rabu 1 Juni 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian studi kasus dengan metode pengambilan informasi melalui wawancara dengan Bapak Budi Susanto selaku pemilik rumah makan. Dan data yang digunakan adalah ada dua, data primer dan data sekunder. Baik, selanjutnya adalah metode pengolahan data yang dilakukan melalui analisis. Yang pertama, break-even point atau BEP. Yang kedua, net present value atau NPV. Yang ketiga, incremental rate of return atau IRR. Yang keempat, profitability index atau PI. Dan yang kelima, payback period atau PP. Dan selanjutnya diperlukan pula, yang pertama ada biaya tetap, biaya variabel, biaya investasi, biaya penjualan, biaya pengeluaran, dan laba rugi. Baik, untuk selanjutnya adalah rumus perhitungan. Yang pertama, NPV dengan rumus perhitungan seperti di atas. Nah, untuk kriteria sendiri, NPV lebih dari 0, maka NPV diterima. Sedangkan NPV kurang dari 0, maka NPV ditolak. Dan NPV sama dengan 0, maka investasi seimbang dalam keadaan BEP. Nah, selanjutnya adalah rumus perhitungan PI atau Profitability Index dengan rumus tersebut di atas. Untuk kriterianya sendiri, apabila PI lebih dari 1, maka PI layak untuk dilaksanakan dan dan investasi tersebut menguntungkan. Sedangkan apabila PI kurang dari 1, maka tidak layak dilaksanakan dan tidak menguntungkan. Untuk perhitungan yang selanjutnya yaitu IRR. Bisa kita lihat rumusnya ada di atas. Kriteria dari rumus ini yaitu jika IRR lebih dari I, menunjukkan proyek layak dilaksanakan, dan jika IRR kurang dari I, menunjukkan proyek tidak dapat dilaksanakan. Yang terakhir ada rumus dari PP. Bisa kita lihat kembali rumusnya ada di atas. Dan kriteria dari rumus ini yaitu jika PP kurang dari N menunjukkan proyek layak dilaksanakan, dan PP lebih dari N menunjukkan proyek tidak layak dilaksanakan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Poin pembahasan yang pertama yaitu aspek finansial. Aspek kelayakan finansial pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan oleh warung makan legok ini layak untuk dijalankan secara finansial. Adapun aspek finansial yang akan dibahas yaitu yang pertama ada aspek kebutuhan modal dan identifikasi biaya. Aspek finansial yang kedua yaitu aspek sumber modal. Selanjutnya, poin pembahasan kedua yaitu penyajian data. Dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan kepada pemilik warung makan legok ini, didapatkan 3 data. Data pertama yaitu biaya investasi.
Biaya investasi yang digunakan oleh warung makan Legok dapat dilihat seperti tabel berikut. Tabel menunjukkan perolehan total harga satuan senilai Rp7.985.000 dengan total keseluruhan komponen senilai Rp26 juta. Selanjutnya, untuk data kedua yaitu biaya tetap. Biaya tetap yang digunakan oleh warung makan Legok dapat dilihat pada tabel berikut. Dari data tersebut diperoleh total harga 3 komponen dari warung Legok, di mana total harga satuan senilai Rp2.700.000, total biaya per bulan senilai Rp4.200.000, serta total biaya per tahunnya senilai Rp50.400.000. Untuk data ketiga yaitu ada biaya variabel. Biaya variabel yang digunakan oleh warung Legok sendiri dapat dilihat pada tabel berikut. Hasil menunjukkan bahwa biaya variabel memiliki total harga 3 komponen seperti pada data sebelumnya, di mana total harga satuan senilai Rp2.200.000, total biaya per bulan senilai Rp3.700.000, serta total biaya yang diperoleh oleh warung Legok per tahun senilai Rp44.400.000. Yang ketiga ada pengolahan data. Pengolahan data di sini ada perhitungan depresiasi. Kemudian ada penyusutan. Penyusutan di sini totalnya yaitu 89.583,333. Kemudian ada nilai sisa dalam 5 bulan. Totalnya yaitu 25.552.083,333. Untuk merealisasikan proyek usaha warung makan Legok ini, maka dibuatlah data proyeksi penjualan selama 5 bulan. Yang kedua ada proyeksi laba rugi. Proyeksi laba rugi ini menghitung total penjualan, pengeluaran, dan R per L. Poin keempat yaitu analisis kelayakan usaha. Yang pertama dihitung yaitu nilai NPV atau Net Present Value. Sehingga total nilai sekarang C yaitu sebesar Rp700.454.600. Nilai sekarang B sejumlah Rp6.603.660.000. Selanjutnya ada nilai NPV. Rumus dari NPV yaitu nilai sekarang B dikurangi nilai sekarang C. Jumlahnya yaitu Rp5.903.205.400. Karena nilai NPV lebih besar dari 0, maka investasi tersebut layak untuk dijalankan. Selanjutnya yaitu menghitung probability index atau PI. Di sini PI memiliki rumus PV per I0. Lalu kami di sini menggunakan nilai I yaitu sebesar 0,5. I0 di sini adalah investasi, memiliki nilai sebesar 120.800.000. Setelah dijumlahkan mendapatkan nilai 8,94. Karena nilai PI lebih besar dari 1 yaitu 8,94, jadi proyek tersebut layak dijalankan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya dari tabel ini, kami menggunakan DF 3,5%, lalu PV 3,5% dengan jumlah Rp5.703.352.040. Lalu kami juga menggunakan DF 10%, setelah itu kami juga menggunakan PV 10% dengan jumlah Rp4.295.294. Kami juga menggunakan DF 1000%, lalu dengan PV 1000% dengan hasil min 935. Konsep perhitungan IRR yaitu mencari NPV sama dengan 0 dengan cara memainkan suku bunga dan pemeriksaan faktor sehingga dihasilkan interpolasi sebagai berikut. Bentuknya selanjutnya itu ada Y atau IRR dan diperoleh hasil yaitu 997,8154,561%. Dengan diskon faktor tersebut yaitu sebesar 3,5% dan didapatkan IRR 997,8154,561%, maka proyek tersebut layak untuk dijalankan karena IRR lebih besar daripada diskon faktor. Perhitungan yang terakhir yaitu ada payback period, dan dari UMKM warung Legok didapatkan PP sebesar 0,111852. Karena PP lebih besar daripada N, maka disimpulkan bahwa usaha tersebut layak untuk dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian dari perhitungan analisis kelayakan UMKM warung Legok, dapat diperoleh bahwa yang pertama ada PV atau nilai sekarang dengan biaya pendapatan per tahunnya Rp1.080.000.000 dengan suku bunga 3,5%. Yang kedua ada hasil NPV lebih dari 0, yaitu sebesar Rp5.903.205.400 yang dinyatakan positif. Yang ketiga ada hasil IRR yang diperoleh sebesar 997,8, di mana hasil tersebut lebih tinggi dari tingkat suku bunga yang pertama, yaitu 3,5%. Dan yang terakhir ada hasil perhitungan PI, yaitu sebesar 8,94, yang artinya lebih besar daripada 1. Dari perhitungan-perhitungan di atas, dapat dinyatakan bahwa UMKM warung Legok sangat layak dilakukan atau dijalankan dengan semestinya.